Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Udin ada hadir, Asep, Munaroh. Oke, berarti lengkap semua ya. Nah, siapa tahu sekarang kita belajar apa? Wah, benar sekali Ananda. Kita akan belajar SKI. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Ananda semua? Masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertama, Nabi Muhammad lahir, sebelum Nabi lahir itu kota Mekah berada dalam kondisi perekonomiannya. Kota Mekah berada dalam kondisi ekonomi yang sangat bagus. Mereka punya barang tambang, mereka punya ternak, dan mereka pandai berdagang. Nah, itulah kelebihan dari bangsa Arab sebelum Nabi lahir. Namun, sangat disayangkan mereka ini benar-benar minim dengan akhlak. Mereka hanya berbuat yang tidak baik, mereka berfoya-foya, mereka suka berzina dan juga melakukan hal-hal yang terkeji. Nabi Muhammad lahir di tengah-tengah masyarakat ini. Nabi Muhammad adalah cucu dari keluarga bangsawan, dari keluarga yang disegani di masyarakat Arab pada saat itu, yaitunya cucu dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah keluarga yang menjaga Ka'bah, jadi mereka disegani dan dihormati oleh masyarakat Arab yang lainnya. Keluarga Abdul Muthalib ini tidak terlalu kaya, namun mereka kaya akan akhlak dan budi pekerti. Nah, kelahiran Nabi Muhammad itu sendiri bertepatan pada tahun gajah. Ayo, siapa yang tahu apa itu tahun gajah? Tidak ada yang tahu ya? Oke, kalau tidak ada biar Bapak yang menjelaskan. Tahun gajah ini adalah sebuah peristiwa di mana Raja Abraha dan pasukan-pasukan bergajahnya itu datang ke Ka'bah untuk menyerang Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah. Namun serangan tersebut digagalkan oleh Allah melalui burung-burung ababil yang membawa kerikil-kerikil panas dari neraka dan menghujani mereka dengan batu-batu tersebut, sehingga pasukan Abraha dan pasukan bergajahnya hancur. Nah, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah tersebut. Pada saat melahirkan, yaitu Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad, Siti Aminah itu tidak merasakan sakit sedikit pun ketika melahirkan Nabi Muhammad. Dan ketika Abdul Muthalib mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad telah lahir, cucunya telah lahir, alangkah gembiranya Abdul Muthalib ini dan membawa cucu tersebut keliling Ka'bah. Ayo, siapa yang tahu apa istilah keliling Ka'bah? Tawaf. Nah, benar sekali. Keliling Ka'bah istilahnya adalah tawaf. Dan saat itu pula Abdul Muthalib menamai cucunya tersebut dengan nama Muhammad. Siapa yang tahu apa arti Muhammad? Tidak ada yang tahu ya? Nah, Muhammad ini artinya adalah orang yang terpuji. Oke, selanjutnya masyarakat Arab memiliki sebuah tradisi, yaitu menyusui anak cucu mereka kepada perempuan-perempuan badiah. Gunanya apa? Yang pertama, untuk menjaga kesehatan anak agar anak bisa menghirup udara segar di perkampungan, dan juga agar si anak bisa berbahasa dengan baik dan fasih. Pokoknya mereka ini
menyusukan anak dan cucu mereka agar anak dan cucu menjadi sehat dan baik. Oke. Selanjutnya penyusuan pertama itu dari Suwaibah al-Islamiyah itu selama 3 hari. Suwaibah al-Islamiyah ini adalah pelayan dari paman Nabi yaitu Abu Thalib. Lalu setelah itu Nabi Muhammad disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Beliau ini berasal dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin, dan tempat tinggal beliau ini tidak jauh dari kota Mekah. Sebelum menyusui Nabi, kehidupan Halimatus Sa'diyah ini sangat memprihatinkan. Badan dia kurus, ternak-ternaknya juga kurus, tidak berkembang biak, dan tanaman beliau juga banyak yang mati. Dan Halimah ini juga mempunyai anak yang kurus karena kurang asupan makanan atau ASI dari ibunya. Setelah Halimatus Sa'diyah ini menyusui Nabi Muhammad, semuanya berbalik ke atas pertolongan dari Allah melalui Nabi Muhammad. Halimatus Sa'diyah yang sebelumnya miskin, sekarang sudah mulai makmur, ternak-ternaknya sudah berkembang biak, tanaman-tanamannya juga sudah tumbuh, dan anaknya juga sudah tidak kurus lagi. Dan Halimatus Sa'diyah ini menyusui Nabi kurang lebih selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, ketika Aminah ingin meminta hak asuh lagi kepada Halimah, Halimah meminta izin kepada Siti Aminah untuk tetap tinggal bersama Nabi. Dengan kebaikan hati dari Siti Aminah pun mengizinkan Nabi tinggal dengan Halimah kurang lebih sampai Nabi berumur 4 tahun. Setelah Nabi berumur 4 tahun, Siti Aminah kembali mengambil hak asuh terhadap Halimah, dan dengan berat hati, dengan sedih, Siti Halimah pun menyerahkan Nabi kepada Siti Aminah, yaitu ibundanya sendiri. Nah, ketika Nabi berumur 6 tahun, Nabi dibawa oleh ibunya ke Madinah. Dibawa kemana Nanda semua? Ke Madinah. Tujuan Siti Aminah membawa Nabi Muhammad ke Madinah adalah untuk menziarahi makam dari ayahnya, dari ayah dari Nabi Muhammad. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Siapa yang tahu? Wah, pintar. Nama ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah. Abdullah meninggal ketika Siti Aminah sedang hamil selama 6 bulan. Nah, Abdullah ini juga tergolong orang yang miskin. Beliau meninggal dengan meninggalkan warisan berupa beberapa ekor unta. Ketika pulang dari Madinah, tiba-tiba saja ibunda dari Nabi Muhammad ini jatuh sakit dan meninggal. Jadi Nabi Muhammad sudah yatim piatu ketika berumur 6 tahun. Setelah itu, dalam kesedihan tersebut, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan kembali ke kota Mekah bersama dengan kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Nah, setelah Abdul Muthalib menyayangi cucunya tersebut, Nabi Muhammad sudah bisa sedikit berbahagia, sudah lupa dengan kesedihannya. Tak lama kemudian Abdul Muthalib juga meninggal pada usia 80 tahun, dan pada saat itu Nabi berumur 8 tahun. Meninggalnya Abdul Muthalib juga merupakan kesedihan bagi seluruh masyarakat Arab karena kehilangan orang yang sangat disegani di Mekah pada saat itu. Dan Abdul Muthalib mewariskan pengasuhan Nabi Muhammad kepada paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini hidup berdagang. Dia mempunyai banyak anak, namun juga tidak terlalu kaya kehidupannya. Nabi Muhammad dari kecil sudah mandiri. Nabi Muhammad sering mengembala ternak-ternak orang lain dan menerima upah akan mengembala ternak tersebut. Dan pada usia 12 tahun,
Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad ke Syam untuk berdagang. Selama Nabi Muhammad dengan Abu Thalib, Nabi Muhammad ini sama sekali tidak pernah berbohong. Beliau selalu melakukan hal-hal yang baik, tidak melakukan hal-hal yang salah. Karena apa? Karena Nabi Muhammad ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke. Mungkin sampai sini dulu pembelajaran Bapak pada pagi hari ini. Sekarang Bapak akan membagi Ananda semua menjadi beberapa kelompok. Nah, masing-masing kelompok silakan bahas. Yang pertama yaitu bagaimana kelahiran Nabi Muhammad. Yang kedua, masa pengasuhan Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga, kelompok 3 itu pengasuhan oleh Siti Aminah ibunda. Yang keempat, pengasuhan oleh Abdul Muthalib. Dan yang terakhir, pengasuhan oleh Abu Thalib. Oleh Abu Lahab. Maaf, oleh Abu Lahab. Nah, oke. Mungkin hanya ini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Ananda semua diskusi setelah ini di masing-masing kelompok, dan setelah itu silakan serahkan hasil diskusinya kepada Bapak. Oke, silakan Ananda kerjakan. Nah, Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.